Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Pada video kali ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini bukan soal teknis, tapi video ini dibuat untuk yang bertanya mengenai proses kerjasama. Jadi video ini jika Anda bukan ingin bekerja sama, sebaiknya tidak usah ditonton karena panjang sebetulnya video ini. Tapi video ini terpaksa saya buat karena dalam 1 minggu ini saja ada 2 orang yang bertanya melalui WhatsApp mengenai cara kerjasama. Sedangkan sedikit saja jawaban akan terus berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dan biasanya nggak kelar dalam 1 jam 2 jam. Baik lewat telepon walaupun ketemu langsung juga sama. Jadi biasanya komunikasinya itu awalnya sangat alot dan banyak sekali pertanyaan yang dilayangkan. Perlu diketahui, banyak juga yang menawarkan bahwa kerjasama ini saya yang mengolah bahan di tempat saya. Apapun judulnya itu, baik itu raw material ataupun konsentrat, saya jelaskan bahwa di tempat saya sudah pasti tidak bisa. Jadi kita itu kerjasama dalam suatu kerjasama selalu mengerjakan bahan langsung di lokasi. Tapi perjanjiannya tentu berbeda-beda. Dan kita pun sangat fleksibel, tidak masalah apapun itu selagi sama-sama menguntungkan. Dan ada yang bagi hasil sekian, misalnya ada yang bagi hasil sekian, bergantung dengan pekerjaannya, bergantung dengan resep yang kita lepaskan. Apakah kita melepaskan seluruhnya, sifatnya seperti itu, dan kita mengajarkan seluruhnya ataupun setengahnya, pokoknya fleksibel. Tidak ada masalah dalam permasalahan teknisnya, nggak ada. Jadi kita bebas saja, yang penting harus konsekuen. Yang jelas tidak bisa di tempat saya, pasti di tempat lokasi barang itu berada. Terlebih kita sudah mempunyai beberapa pengalaman dalam kerjasama, dan yang perlu disikapi adalah tentunya hal-hal negatif yang terjadi pada kerjasama tersebut. Nah, pada video ini kita akan menceritakan semua cacat perjanjian yang kita bahasakan, kita anggap kita yang salah. Jadi ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi kami akan menceritakan cacat perjanjian yang masih kami anggap bahwa ini kesalahan kami. Kenapa tidak dibuat perjanjian pada bagian tersebut? Sebelum memberikan contoh-contoh kerjasama, saya akan menceritakan dulu bahwa kerjasama ini umumnya terjadi karena ada customer yang membeli alat misalnya, atau ada customer yang ingin menganalisa bahan, atau yang kebetulan juga terjadi dalam 1-2 minggu ini ada yang mengajak analisa. 2 orang juga yang mengajak analisa. Mengajak kerjasama, 2 orang yang mengajak kerjasama. Itu dia tembak langsung ke saya lewat WhatsApp, ngajak kerjasama. Kan saya bingung tentunya. Model apa kerjasamanya? Lalu saya tanyakan tentunya, gimana cara mainnya? Nah, paling tidak kan di situ kan ada penjelasan bahannya gimana segala macam yang sesuai yang sudah dia dapatkan. Nah, tentu pada akhirnya saya ngomong, ya yang jelas setelah dia tidak tahu bagaimana cara mainnya, misalnya saya yang jelas nomor 1 yang paling pastinya kita analisa. Sedangkan pada analisa sudah jelas kita memerlukan biaya. Sedangkan untuk peralatan, apalagi misalnya untuk peleburan, paling enggak itu menghabiskan koi grafit itu 1 atau 2 koi. Belum lagi hal-hal yang lainnya ya, kimia, waktu, dan segala macam itu biasanya kita minta 500.000. Nah, setelah kita minta 500.000, banyak yang berpikiran negatif karena saya meminta biaya 500.000. Kita juga kan punya tim, kadang kita lempar ke si anu gitu, ataupun saya langsung mengerjakannya, dan waktunya 1 minggu. Karena saya minta 500.000, lalu mereka kadang-kadang dari luar biasa kayak orang alim segala macam, tutur katanya segala macam, tahu-tahu setelah saya minta 500.000 langsung nggak ada apa-apa lagi, kayak gus hilang gitu aja kan. Jadi saya tidak mencari uang yang grafitnya saja lagi memakan biaya 200.000, 100.000, belum lagi kimianya, belum waktu 1 minggu. Saya tidak mencari uang dengan cara yang seperti itu. Bahan-bahan saja yang di tempat saya mungkin sudah ada ratusan item bahan dari
macam-macam customer, ada yang banyak mengandung emas, ada masih saja berkapar, nggak bisa saya kerjakan. Saya hanya kerjakan saja secukupnya. Sudah dapat resul, sudah saya tinggalkan, saya taruh aja. Kalau Anda kesini, Anda bisa lihat misalnya bahan-bahan dari mana-mana, dari Papua sampai ke Aceh juga ada. Jadi sekarang saya ajak Anda berpikir secara logis. Seandainya Anda mengajak kerjasama, seandainya Anda memperkirakan bahannya misalnya banyak emas atau sedikit emas, lalu dengan mengajak saya bekerja sama, Anda hanya ingin tahu resulnya. Setelah Anda tahu banyak ataupun tidak ada ataupun sedikit, Anda tidak jadi. Untuk apa jadi saya membuang waktu memeriksakan bahan itu? Untuk apa? Sekarang saya tidak tahu Anda memang tujuannya memang betul seperti yang diucapkan, ingin bekerja sama. Saya tidak tahu, atau Anda hanya ingin melihat resul, mendengar resulnya. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda memberitahukannya bahwa Anda benar-benar seperti itu. Sedangkan kejadian-kejadian yang lebih serem dari ini yang terjadi sama saya sudah terlalu sering. Dari orang mulai ngutang, membeli alat, yang ngomongnya baik-baik, yang untuk electrowinning, peleburan, ngutang, kredit, segala macam, itu saya sudah alami semua. Sampai orang mau beli resep, orangnya kaya raya, bahkan dianya sendiri yang ngaku dia kaya raya, dan dia orang dekat dengan pejabat di Jakarta yang tidak segan-segan ngaku kaya raya, dan dia memang kaya raya, yang mau membeli resep, yang kita ngobrolnya berhari-hari, berbulan-bulan, tidak ada yang diambil, dibelinya pada akhirnya, dan pada akhirnya dia ngajak saya jadi karyawannya. Dari awalnya ingin membeli resep ratusan juta kepada saya. Dari awalnya tidak tahu cara mengolah sampai tahu cara mengolah. Nah, jadi saya sudah semua melakukan, bahasanya positive thinking. Belum kenal sama orang itu, saya positive thinking sama orangnya. Mungkin di atas 50% tidak sesuai dengan omongan. Nah, jadi ini logikanya. Jadi bagaimana Anda meyakinkan saya bahwa Anda memang benar-benar ingin bekerja sama, dan masa mau kerja sama ngolah emas membutuhkan biaya analisa 500.000 sudah kayak kiamat. Kira-kira begitu. Ya, saya dari mengolah emas dari tidak tahu, dari benar-benar buta, menghabiskan uang yang bagi saya luar biasa banyak. Apapun saya jual, apapun lagi ada duit 10 juta, saya habiskan 10 juta. Besok cari lagi. Kalau saya untuk hal yang ingin saya ketahui, ada duit 10 juta, ada barang yang harus dibeli 10 juta, saya beli. Tidak nunggu harus ada 100 juta dulu baru berani beli 10 juta. Nah, jadi begitulah awalnya kerjasama ini biasanya dari itu tadi, pembelian barang, analisa, ataupun ngajak kerjasama. Kerjasama kami yang langgeng saat ini dengan satu tim di Aceh. Sampai hari ini sudah 2 tahun atau 3 tahun mungkin, tetap berjalan mulus seperti sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi contoh nomor 1 adalah kita pernah bekerja sama, ini atas tawaran mereka. Dia bukan mereka, karena satu orang. Awalnya dia membeli tungku induksi. Lalu semasa pembuatan tungku tersebut, dia terus menawarkan untuk bekerja sama dengan bahasanya yang lembut, bagus, punya etika, dan ini tidak pernah ketemu nih ya. Tampaknya juga maham ngomong, alim orangnya. Jadi pada akhirnya saya setujui, saya mengirim dulu tim saya. Dia juga ahli kimia dan memang orang lapangan. Dan setelah satu orang tim saya ke sana, ke tempatnya dia di Riau, ternyata dia punya tanah yang besar, kalau tidak salah beberapa hektar di pinggir jalan lintas kota ya. Ya, bisa dikatakan orang tersebut sangat mapan, tetapi ternyata dia sudah mencoba mengolah emas dan tidak berhasil ternyata. Di sana sudah terdapat peralatan yang cukup banyak dan sudah bekerja dengan tim yang lain juga kayaknya. Tapi tidak penting. Jadi setelah tim saya di sana, satu orang, dan memberikan resul kepada saya bahwa tempatnya enak untuk mengolah bahan, dan tanahnya, lokasinya dia, lokasi tanah yang mengandung emasnya, dan orangnya memang bagus. Singkat cerita, akhirnya saya langsung saja ke sana juga, tidak lama dari situ. Dan setelah bertemu, memang baik orangnya, alim, dan ternyata di sana ini sekilas cerita pribadi ya. Jadi di sana dia menempati lokasi yang tidak ditunggu oleh keluarganya, tapi
itu area usahanya dia. Dia aslinya balik ke Padang, orang Padang, dan menikah dengan orang setempat. Juga daerahnya sudah masuk di Padang. Nah, tanahnya sangat luas, ya sangat mapan lah orangnya. Impossible, jadi orangnya nggak ada duit. Jadi ternyata dia di sana sendirian bersama satu anak buahnya. Semuanya lancar, komunikasi lancar, analisa lancar langsung di sana kan. Semuanya lancar, segala macam lah, lancar semua. Bahkan dia mengiming-imingi untuk membuat perusahaan. Dan saya pun setuju, dan kita membicarakan bagi hasil. Ini mendekati bulan puasa. Jadi di sana dia sendirian sama anak buahnya. Ternyata dalam 1 minggu, saya lupa tepatnya, atau 2 minggu, istrinya datang. Istrinya datang padahal waktu saya di Palembang, saya sempat komunikasi sama dia dan juga ada istrinya. Karena urusan berbeda, bukan urusan kerja sama ini, hanya basa-basi, sapa-sapaan. Sampai di sana istrinya datang, jadi di sana ada 2 rumah. Jadi kita tinggal di rumah kedua ya. Sebelumnya kita tinggal rumah 1, kita namakan saja yang ngajak kerja sama ini si Bedul ya. Jadi Bedul dan anak buahnya dan saya dan tim saya. Kita aturannya berempat di rumah pertama. Lalu kita pindah bertiga sama anak buahnya di rumah kedua. Menunggu istrinya datang yang akan tinggal di rumah pertama. Nah, disinilah mulai terjadi keanehan. Semenjak istrinya mau datang pada hari itu, katakanlah misalnya hari Sabtu, nah, dia tidak pernah sesekali saja. Biasanya kita bersama terus, mengerjakan sesuatu, menyiapkan segala sesuatunya, membicarakan segala sesuatunya. Semenjak istrinya datang, yang mau datang tadi, dia ada di rumah pertama terus. Mulai dari nebas rumput, menyapu halaman, dan segala macam lah. Sampailah sore, sampailah maghrib, sampailah malam, masih dia mengurusi rumahnya yang nomor 1 itu. Ya, rumahnya sangat bersih, sangat layak tinggal. Ya sangat bagus kondisinya. Jadi saya heran saja sampai menjelang maghrib, saya tanya sama si Bedul, Dul, itu kok gak kelar-kelar ngerjainnya? Oh iya, anak saya ini kalau datang cerewet, katanya. Kalau rumah nggak bersih, dia nggak mau pijitin saya. Oke lah, saya belum merasa aneh kan. Jadi sore-sore itu menjelang maghrib, kalau nggak salah, atau maghrib, istrinya datang. Kita sudah ada di rumah kedua kan, kita bertiga. Nah, semenjak datang, istrinya saja menegur kami 1 kali pun nggak pernah. Mendatangi kami 1 kali pun nggak pernah. Padahal jarak rumah 1 dan rumah kedua ini paling hanya sekitar 30 meter sampai 50 meter ya. Nah, itu suatu agak nggak biasa gitu. Nah, jadi hari kedua semenjak ada istrinya, dia pun tidak pernah sekali saja ke tempat kami, menyambangi kami karena di 2 rumah yang berbeda itu, dan mulai agak jarang ketemu. Sampai akhirnya ini barang-barang kita masih di sana nih, termasuk sepatu kan, kecuali sandal kan, termasuk sepatu masih di rumah 1. Tahu-tahu sudah ada di rumah ke nomor 2. Aneh. Sampai hari kedua, itu kita nggak pernah bertegur sapa sama istrinya. Ini menjelang bulan puasa ya. Jadi kita sudah simpulkan, ketemu mulai jarang. Akhirnya ya kita anggap biasa aja lah. Mungkin dia banyak ngobrol dengan istrinya kan. Jadi akhirnya kita punya kesimpulan untuk bekerja sama ini lanjutannya apa. Karena kan sudah mau bulan Ramadan. Dan kita sudah ada kesimpulan apa-apa yang harus mulai disiapkan, dikerjakan setelah bulan Ramadan ini atau setelah hari Lebaran ya. Jadi teman saya sebetulnya tidak masalah. Karena jadi pas menjelang bulan Ramadan itu dia akan kembali ke Padang bersama istrinya. Jadi tempat itu kosong dan kita sudah simpulkan kan, karena dia punya suatu semacam, ya dikatakan gudang, bukan gudang, tetapi punya beberapa tempat lagi di area sekitar beberapa hektar itu, kalau nggak salah hampir 5 hektar itu, ada semacam gudang dan lain-lain. Jadi disitulah tempat kita akan bekerja, dan kita sudah tahu misalnya di sini diperlukan meja, paling nggak meja untuk kimia, ya mungkin meja dan lain-lainnya itu menghabiskan, karena di sana sudah banyak alat kan, menghabiskan uang sekitar 20 sampai 30 juta mungkin ya. Karena kita di sana selama mengolah kimia, masak kimia, segala macamnya sambil jongkok. Mohon maaf, kita ini nggak pernah kerja sambil jongkok-jongkok, nggak efektif. Kerja seperti itu benar-benar menyusahkan dan nggak sesuai banget. Mau kerja apa aja, mau jadi tukang besi, mau jadi apa sambil jongkok, itu nggak enak banget kerja. Tentulah kita perlu meja, lemari kan, yang hanya di kisaran 20-30 jutaan. Jadi dia mulai buka bicara bahwa dia akan
balik menjelang Ramadan? Ataukah kita mau lanjut sambil bekerja di sana dengan semua peralatan yang seadanya, dan kita sudah jelaskan kita perlu ini segini, gini, meja segala macam. Ternyata dia ngomong tidak ada uangnya, belum ada uangnya. Mungkin habis lebaran atau apa. Kalau mau lanjut kerja, anak buah dia dan tim saya juga mau balik ke Palembang. Tapi tim saya ini satunya dan anak buahnya itu siap bekerja walaupun bulan Ramadan. Sampai lebaran pun nggak balik, nggak jadi masalah kalau tim saya. Mau lebaran, mau apa, dia nggak balik kalau memang pekerjaannya itu menghasilkan uang, dia nggak balik. Jadi dia standby di sana, siap standby mas. Tapi ternyata dianya dalam persiapan itu dia tidak mampu. Dia katakan dia tidak punya uangnya. Sedangkan kita orang Melayu ini kan namanya sudah kenal, sudah tinggal bersama beberapa hari kan mulai akrab. Dan saya pun sudah tidak memandang dia sebagai apa lagi. Kita sebagai tim kita bukakan semua, dan juga dengan janjinya dia mau membuka suatu perusahaan segala macam lah. Selama ini dia mengolah emas tuh bahkan di level mengerjakan dengan ekskavator segala macam yang bicaranya berton-ton segala macam. Bahkan kita sarankan kita mulai mengerjakan sedikit saja, 1 ton atau 2 ton, dan membutuhkan pekerja satu harinya mungkin membutuhkan 2 pekerja. Dan kita akan menurunkan ilmu kita menurunkan resep kita sudah buat demo segala macam, mulai dari electrowinning, peleburan segala macam, cara melebur segala macam lah. Jadi kita sudah buka semua resep yang bahkan yang bukan urusannya dia, yang di luar dari konteksnya resep itu pun yang dianya salah. Contoh dia mengerjakan suatu pekerjaan pengolahan emas yang salah sebelumnya, yang belum kenal, kita kasih tahu. Padahal kita bukan mau mengerjakan proses itu, tapi kita kasih tahu. Banyak sekali jadi yang bukan urusannya kita kasih tahu mengenai hal-hal yang tidak bisa ditemukan di internet atau masih belum ada. Nah, kita kasih tahu semua jadi kita sudah berprasangka baik sama dia dan sudah akrab namanya. Tahu-tahu dia menyerah, tidak punya uang, mungkin habis lebaran, dan ternyata habis lebaran pun nggak ada ceritanya sampai hari ini. Mungkin sudah 1 tahun lebih. Dan kalau saya kontak selalu tidak ada uang, sedangkan kita sudah melimpahkan semua keilmuan kita, resep kita, segala macam. Dia jadi sederhana saja, tidak ada uangnya. Masa uang untuk starting itu aja 20-30 juta, apalagi dia bercerita tentang selalu mengerjakan pengolahan itu dengan alat berat segala macam. Jadi apalagi kalau kita lihat secara kasat matanya saja ya, seperti kendaraan yang dia miliki, kendaraan tahun baru dan levelnya premium, bukan mobil-mobil murah, paling nggak ada 2 atau 3 mobil, dan semuanya lah. Jadi tidak ada apa-apanya sebetulnya dengan 20-30 juta itu. Jadi makanya saya katakan impossible sampai tidak ada. Kalau saya akan jual. Saya dulu tidak ada uang atau kurang uang, apapun saya jualkan, apapun. Mobil cuma 1 ya dijual. Jadi kita melepaskan resep belum ada perjanjian kerjasama. Jadi itu masalahnya. Jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa. Ya tapi terus terang saja, kalau saya pribadi, saya tentu tidak ridho jika semua peresepan saya, ilmu yang saya tuangkan ke dia, itu dia pakai untuk nanti dia gunakan. Jadi tentu saja saya tidak akan ridho. Jadi itu satu masalahnya, kita percaya setelah kita lepaskan semua, ternyata nggak ada actionnya. Ini baru satu cerita ya. Jadi kita anggap ini kesalahan kita. Kenapa kita terlalu percaya? Sedangkan bahkan tim saya itu sudah ke sana dan memang enggak salah tim saya, karena dia menilainya sudah dengan benar. Orangnya seperti ini, tempatnya seperti ini, peralatan yang sudah ada seperti ini. Jadi kita tidak melihat akan ada kejadian seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mensiasatinya sebagai pihak ke-1 dan pihak kedua kami dalam permasalahan kasus yang nomor 1 ini. Bagaimana jadi kalau ada permasalahan seperti ini? Tentu artinya kita harus budgeting dari awal dan harus memang harus siap, benar-benar siap. Dan kita pun ya tinggal yang lainnya juga, kita tanpa membuat perjanjian, dengan berkenalan beberapa hari itu kita percaya, tanpa ada perjanjian, seharusnya itu ada perjanjian dulu secara hukum dan juga
masalah persiapan dana. Jadi semuanya tidak sia-sia, waktu dan lain-lain. Ini baru satu cerita. Dan cerita yang kedua, kasus kedua ini cukup unik dan banyak permasalahannya, yaitu ada tim keluarga, jadi keluarga besar yang mengajak saya. Sebelumnya dia menganalisa dulu bahannya dengan saya, dan bahannya cukup selama saya proses, sedikit bahannya yang saya proses, per 1 kilo atau per setengah kilo atau bahkan per 100 gram, karena yang dikirim ke saya juga nggak banyak kan. Jadi permasalahan emasnya juga memang ada, bahannya yaitu bahan limbah sianida. Tetapi yang paling krusial dalam permasalahan ini adalah bahwa mereka tidak mempunyai dana yang layak. Jadi pas-pasan, dananya di bawah 20 juta. Dia berharap full peresepan dari kita, sedangkan untuk peralatannya saja dengan proyeksi bahan yang akan dikerjakan itu sebetulnya luar biasa ya, berat dengan dana seperti itu. Dan terus terang, kembali lagi kita orang timur ini setelah berkomunikasi terus-menerus kan agak berbeda. Hubungannya sudah terasa agak berbeda kan, lebih dekat maksud saya. Sehingga saya yang belum mengiyakannya pun kerjasama ini seolah-olah sudah iya, sudah sangat pasti. Sehingga saya pun luruh saja, jadi jalan saja. Jadi saya tidak ke sana tetapi tim saya yang ke sana. Jadi dengan kapasitas yang akan dikerjakan itu kayaknya luar biasa berat. Jadi tim saya yang sana, saya nggak ke sana. Belum lagi campur aduk teknis ya. Jadi seharusnya full teknis itu dari kita, tetapi ini bercampur aduk karena yang mengerjakan orang ramai. Jadi permasalahannya menjadi complicated, menjadi rumit. Tidak ada masalah sama kita dan dia sampai sekarang ini, cuman mereka melepaskan saja. Jadi tetapi semua persiapan, semua keilmuan kita sudah berikan, dan ya kita tentu berharap jika itu memang nanti dipakai, tentunya harusnya ada bagi hasil. Dari sebelumnya perjanjiannya ada bagi hasil untuk kita, dan tentunya juga jika ini dipakai dan tidak ada bagi hasilnya dengan kita, tentu saya dan tim saya itu tidak akan ridho. Jadi dalam kasus kedua ini kita tidak ada masalah apa-apa ya, cuman lepas begitu saja. Cuman dari kasus ini kita dapat simpulkan bahwa antara biaya yang pas-pasan kita bahasakan salah kita, karena kita berani menghandle-nya, mencoba menerimanya. Seharusnya kita dengan tegas, kita lebih baik ngomong tidak bisa. Kedua, ada yang tidak kita ketahui, yaitu ternyata barangnya diambil dari tempat yang jauh dan berbiaya yang cukup mahal. Dan akan masuk tentunya sudah pasti akan masuk dalam biaya bahan ya, biaya pemrosesan bahan. Jadi dalam kasus kedua ini ada beberapa poin, yaitu kita menerima salah kita, menerima dengan rasa tidak enak dengan biaya yang sangat rendah tersebut ya. Jadi kita tidak enak, merasa tidak enak, tidak diterima, lalu kita terima. Dan yang paling penting di situ ada campur aduk teknis yang dari berbagai macam orang. Sedangkan tim saya satu di sana, dan tentunya soal teknis ya harusnya full dari kita, dan permasalahan biaya bahan yang didapat itu kita tidak tahu, di luar dari perhitungan. Jadi ini kita anggap salah kita juga. Jadi bagaimana cara kita yang berminat dalam kerjasama ini mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, untuk kasus ketiga ini adalah ketidakkonsistenan dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai apa kita, sebagai apa dia. Yang mengajak kerjasama kan. Jadi dalam perjanjian ini kita sebagai tim teknis, dan kita akan mengerjakan di lokasinya itu pengerjaan bahannya sebagai startup awal saja, dan untuk selanjutnya akan dikerjakan oleh orangnya dia tentunya. Permasalahannya, yang mengajak kerjasama ini tidak paham sama sekali dengan kimia, atau kita bahasakan tidak punya pengalaman sama sekali dengan kimia. Tetapi dia mencoba mencari-cari tahu, ya silakan saja sebetulnya, mencari-cari tahu keilmuan pengolahan emas dengan kimia di internet, lalu ingin dicampakkannya atau dicampurkannya dalam kerjasama ini. Sedangkan kita sudah memeriksa barangnya dan standar operasinya kita sudah tentukan, rumusannya bagaimana, sampailah dia menjadi emas murni.
Tetapi dalam posisi-posisi awal dia sudah mencampur adukan urusan teknis ini, sedangkan dia adalah anggap saja pemilik bahan atau pemilik lahan dan dia ingin mempraktekkan. Bahasanya seperti itu, sadar atau tidak sadar. Kita tahu misalnya dia ingin mempraktekkan yang dia pelajari, tetapi kan kita, karena dia tidak paham, dia tidak punya pengalaman, karena dia punya pekerjaan lain, dia profesional di bidang yang lain, dan itu hanya belajarnya dia ngasal-ngasal, waktunya, percobaannya juga nggak ada, ataupun percobaannya pas-pasan, sedangkan dia ingin menumpahkan keilmuan yang dia dapat, sedangkan kita sudah tahu misalnya ini pasti tidak bisa karena kita paham sama, ya kita bahasakan kita jauh lebih berpengalaman dari dia. Dia tidak punya pengalaman seperti itu, tetapi kita sudah tahu ini pasti tidak bisa, tetapi dia maksa pengen dicoba. Ini berulang-ulang kali terjadi sehingga sudah tidak jelas lagi kita sebagai apa, dia sebagai apa. Di situ jadi sederhana dalam kasus yang nomor 3 ini kita harus paham posisi kita masing-masing. Dan dalam kerjasama ini pun kan ada kita mengeluarkan statement atau perjanjian ataupun atau kita mendeklar bahwa kan sebelumnya kita analisa misalnya bahan ini paling tidak kita bisa recovery sekian gram emasnya dalam sekian gitu kan. Itu kan kita siap mempertanggungjawabkannya, kita siap mengerjakannya, asal bahannya bahan itu, tunggu saja waktunya, kita buktikan kan, kita kerjakan, asal sesuai dengan perjanjian. Jadi jangan masuk ke ranah teknis, apalagi sampai ke teknis yang mendetailnya. Kalau sekedar ngomong, bisa nggak nitrat misalnya melarutkan emas misalnya? Ya tentu saja kita jawab tidak bisa kan, itu kan sederhana. Tapi kalau sampai hal-hal yang sangat detail, mau dimasukkan dalam suatu pengerjaan kita, dicoba-coba tanpa ada dasarnya, seolah-olah begini, dia tidak bisa bawa mobil, dia belajar mobil di internet dengan sedikit mencoba mungkin di lokalan dan belum bisa bawa mobil, tetapi dia mengajukan suatu percobaan, gimana kalau knalpotnya ini diganti, mungkin ini bisa kalau masuk jurang jadi mobilnya nggak apa-apa. Itu kan pasti nggak ada hubungannya, kira-kira begitu. Jadi kita banyak sekali hal-hal yang seperti itu dilemparkan ke kita sehingga kita sendiri pusing. Itu masalahnya. Kedua, masalahnya adalah pada akhirnya pekerjaannya ini sangat menghasilkan sekali dalam bentuk uang, tetapi dikatakan rugi atau kurang memadai. Jadi di sini begini maksud saya. Misalnya saya diajak kerjasama sama Anda, misalnya biayanya 100.000. Suatu saat kita sudah declare 100.000 ini bisa dapat misalnya paling enggak ya 200.000. Jadi dapat 100.000 juga ya, dapat 100% misalnya. Lalu pada saat pengerjaan sudah dapat 100% bahkan lebih, tapi pendapatan tersebut dikatakan belum apa-apa atau kurang untungnya atau sama saja bohong. Di situ jadi kita perlu perbaiki dalam kasus ini. Misalnya saya sama Anda mau kerjasama, misalnya modal 100.000, dapatnya 100.000, artinya dapat 200.000, keuntungan 100.000 ya, modal 100.000, keuntungan 100.000 lagi jadi 200.000. Apakah itu dikatakan rugi? Apakah itu sudah masuk dalam suatu peruntungan? Misalnya, pada batas berapa ini dianggap tidak ada untung? Misalnya dalam 100.000, modal 100.000, dapatnya 100.000 dianggap tidak ada untung. Harus dapat 100.000 lebih misalnya. Itu ternyata harus kita pahami atau kita declarekan bersama perjanjian dalam suatu perjanjian itu. Jadi itu saja contoh-contoh kerjasama yang harus kita antisipasi dalam kasus-kasus yang kita anggap semuanya salah kita. Kita anggap semuanya salah kita, kenapa kita tidak antisipasi? Dan kita pun terbuka, kita fleksibel. Sekali lagi kita ini fleksibel selagi sama-sama menguntungkan, selagi sama-sama masuk akal, selagi sama-sama logis, ya kenapa enggak? Jadi begitu saja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.